Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang syariat penyembelihan hewan dalam Islam. Pembelajaran kita kali ini, yang pertama yakni siswa dapat menyebutkan pengertian penyembelihan hewan menurut syariat Islam dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyajikan ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum penyembelihan hewan. Dan yang terakhir, siswa dapat menguraikan syarat-syarat sah penyembelihan yang terdiri dari syarat penyembelih, syarat hewan, syarat alat penyembelihan, dan tata cara penyembelihan. Pertama, kita perlu memahami bahwa dalam ajaran Islam, setiap aspek kehidupan memiliki aturan, termasuk dalam hal makanan. Islam sangat memperhatikan kehalalan dan kebersihan makanan. Salah satu cara memastikan kehalalan daging adalah melalui penyembelihan hewan yang sesuai syariat. Penyembelihan bukan hanya sekedar aktivitas fisik semata, tetapi juga bagian dari ibadah yang bernilai spiritual. Bila penyembelihan tidak sesuai tuntunan, maka daging bisa menjadi haram. Karena itu, penting bagi kita memahami tata cara penyembelihan dengan benar. Pengertian penyembelihan dalam Islam. Penyembelihan dalam Islam adalah mematikan hewan dengan cara-cara tertentu, menyebut nama Allah, lalu memotong saluran pernafasan dan pencernaan di bagian leher hewan. Tujuannya agar hewan halal dimakan dan menjadi wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukumnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 118, Allah memerintahkan kepada kita hanya memakan sesembelihan yang disebut atas namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, ketika kita menyembelih, kita harus melakukannya dengan cara yang baik dan penuh ikhlas. Adapun supaya penyembelihan berhukum sah, maka harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, syarat penyembelih. Orang yang melakukan penyembelihan haruslah seorang muslim atau dari golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, selama mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih. Selain itu, penyembelih harus berakal sehat dan sudah mumayyiz, artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang paling penting, penyembelih wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan bismillah sebelum memotong hewan. Jika tidak, maka sembelihannya tidak sah. Yang kedua, dari sisi hewannya. Hewan yang disembelih haruslah halal jenisnya, misalnya sapi, kambing, ayam, atau unta. Hewan yang haram seperti anjing, babi, dan binatang buas lainnya tidak boleh dimakan meski disembelih. Hewan itu juga harus dalam keadaan hidup saat disembelih. Jika hewan mati sebelum disembelih, maka menjadi bangkai dan tidak halal. Kemudian hewan harus masih mampu disembelih, artinya bukan hewan yang sedang sekarat dan hampir mati. Kemudian syarat yang ketiga adalah dari sisi alat yang digunakan. Alat sembelih haruslah tajam agar bisa memutus urat dengan cepat dan tidak menyiksa hewan. Alat boleh dibuat dari logam atau bahan lain yang tajam, tetapi tidak boleh dari tulang atau kuku. Menggunakan alat yang tajam, yang baik menunjukkan ihsan atau kebaikan kepada hewan yang kita sembelih. Syarat yang terakhir yaitu tentang tata cara penyembelihan. Pertama, hewan harus dihadapkan ke arah kiblat sebagai tanda ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hewan dibaringkan pada sisi kiri tubuhnya, sementara penyembelih biasanya berada di sisi kanan. Ketiga, sebelum menyembelih,
bacalah Bismillah Allahu Akbar. Keempat, potonglah dengan cepat urat nadi, tenggorokan, dan kerongkongan hewan hingga darahnya keluar dengan sempurna. Dan jangan mematahkan leher hewan sebelum benar-benar mati. Dengan memahami keempat syarat ini, kita bisa memastikan bahwa sembelihan kita sah, halal, serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anak-anak, setelah kita mempelajari syarat sah penyembelihan, sekarang mari kita bahas tentang hikmah atau kebijaksanaan yang terkandung di dalam syariat penyembelihan hewan. Islam tidak hanya memberi aturan, tetapi setiap aturan pasti ada manfaat dan hikmahnya. Berikut beberapa hikmah penting dari penyembelihan hewan sesuai syariat. Pertama, menjaga kehalalan dan kesucian makanan. Dengan penyembelihan yang sesuai aturan, daging yang kita makan menjadi halal dan thayyib, artinya baik dan bersih. Kita jadi yakin bahwa makanan yang masuk ke tubuh kita bukan sesuatu yang haram. Dengan begitu, doa dan ibadah kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghindari penyiksaan terhadap hewan. Syariat Islam sangat memperhatikan kasih sayang kepada hewan. Alat sembelih yang tajam membuat hewan tidak tersiksa, dan cara menyembelih yang benar membuatnya mati dengan cepat. Ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat ihsan atau kebaikan, bahkan kepada hewan. Hikmah yang ketiga yakni menyadari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebut nama Allah sebelum menyembelih, itu adalah bentuk syukur atas rezeki berupa hewan yang Allah berikan. Kita diajarkan untuk tidak sombong, karena sejatinya semua rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, melatih ketaatan kepada Allah. Melaksanakan tata cara penyembelihan sesuai syariat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita belajar untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah, walaupun kadang terlihat sederhana. Inilah salah satu cara untuk mendidik jiwa agar selalu taat dan disiplin dalam beragama. Kemudian hikmah yang terakhir, yakni menjaga kesehatan dan kebersihan. Hewan yang disembelih sesuai syariat akan mengeluarkan darah dengan sempurna. Hal ini membuat daging lebih bersih, lebih awet, dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Dengan demikian, Islam juga menjaga kesehatan umatnya melalui aturan ini. Jadi anak-anak, bukan hanya soal makanan halal, tetapi juga tentang kasih sayang, rasa syukur, ketaatan, dan kesehatan. Dengan menjalankan aturan ini, kita tidak hanya mendapatkan daging yang halal, tetapi juga keberkahan dalam hidup kita. Demikian materi pendidikan agama Islam kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.